Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallama ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita ta'zimkan yakni segenap para romo yai, para kiai daripada Ma'had Al-Islahiyah, yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan keluarga-keluarga beliau, penerus-penerus beliau, anak-anak cucu beliau, dzurriyyah-dzurriyyahnya beliau semuanya insyaallah akan selalu diberi oleh Allah menjadi dzurriyyah thayyibah mubarakah minas shalihin was shalihat fi darain insyaallah, amin Allahumma amin. Dan juga yang saya hormati segenap para ibu nyai, segenap para nawaning yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu demi satu, tapi insyaallah tidak akan mengurangi rasa ta'zimahnya saya kepada antum semuanya. Mudah-mudahan antum selalu diberikan oleh Allah rezeki sihah bil afiyah, rezeki tawil umur fi taatillah wa rasul, dan mudah-mudahan apapun yang menjadi hajat antum semuanya, mudah-mudahan hajat dunia, hajat akhirah semuanya insyaallah diberikan oleh Allah bitaisarah insyaallah, amin Allahumma amin. Dan juga segenap anak-anak santri Al-Islahiyah, baik yang bisa melihat wajah saya maupun yang tidak bisa melihat wajah saya, tapi insyaallah tidak akan mengurangi rasa cinta saya kepada antum semuanya. Mudah-mudahan antum semuanya akan ditakdirkan oleh Allah menjadi yang seperti saya sebutkan tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Insyaallah mudah-mudahan Allah kasih kepada kalian menjadi orang-orang yang manfaat dalam urusan dunia dan akhirat kalian insyaallah, amin Allahumma amin. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. Mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukurnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di Lailatul Jum'ah Mubarakah ya, ini adalah saat di mana insyaallah setiap doa enggak akan ditolak sama Allah. Ini adalah waktu yang mustajabah, hari yang mustajabah, saat yang mustajabah. Maka kita yakin insyaallah selesai daripada acara ini, mudah-mudahan Allah masukkan dalam hati kita masing-masing cahayanya Sayyidatuna Fatimahuz Zahra, sehingga insyaallah setiap daripada kita mampu merubah kehidupannya lebih dan lebih baik lagi ya. Sesuai doa ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Mudah-mudahan insyaallah Allah akan merubah kehidupan kita semua menjadi kehidupan yang lebih dan lebih baik lagi insyaallah, amin Allahumma amin. Shalawatullah wassalamuh mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada kekasih kita, kepada junjungan kita, kepada penyejuk kedua mata kita yang tak lain adalah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau bukan karena Nabi Muhammad siapakah kita, betul tidak ya? Kalau bukan karena Nabi Muhammad kita nggak punya derajat di hadapan, bahkan setakat sekedar di hadapan manusia. Tapi dikarenakan diutusnya Rasulullah, maka kemudian kita yang menjadi seorang perempuan ini Allah muliakan dengan setinggi-tingginya derajat. Bahkan tidak hanya sekedar itu, Allah mengambil daripada salah satu daripada 99 namanya, diambil dan diletakkan pada tubuh kita, yakni diambil dari kata-kata Ar-Rahim yang biasa kita sebut sebagai rahimnya perempuan. Rahim perempuan itu diambil dari kata-kata Ar-Rahim, salah satu asma daripada 99 asma'nya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari mulianya kita, Allah sampai menitipkan surganya di bawah ridha kita sebagai seorang ibu. Rasulullah berkata bagaimana? Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ibu itu laki-laki atau perempuan? Ibu adalah perempuan. Artinya di sini bukan, kalau bukan karena Rasulullah siapalah kita.
Ya, tapi dikarenakan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, dikarenakan kita ini hidup ittiba' li sunnatin Nabi, hidup dengan ngikutin sunnatnya Nabi, maka kemudian kita pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya derajat yang berada di sampingnya Allah maupun berada di sampingnya baginda Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, meniti cahaya Az-Zahra. Faham meniti nggak? Ini jangan-jangan yang ngasih judul nggak faham meniti. Meniti bukan peniti ya. Kalau peniti yang biasa ada di kerudung. Meniti itu adalah setapak demi setapak melangkah untuk dapetin cahaya. Orang itu tidak bisa naik terus. Ibarat kamar kalian di tingkat 2 atau di tingkat 3. Sekarang saya tanya, kalau kamu punya kamar di tingkat 2 atau punya kamar di tingkat 3, bisa nggak kalian langsung loncat menuju tingkat 2? Karena kalian bukan Spiderman. Karena kalian juga bukan Superman. Ya, akhirnya nggak bisa, maka harus bisanya gimana? Ya meniti sedikit demi sedikit melalui anak tangga. Ya, dari satu tangga menuju tangga yang lainnya, menuju tangga yang lainnya, menuju tangga yang lainnya, sampai kamu kepada kamar kalian masing-masing. Maka begitu juga kalau kita mau ngambil, mau dapetin cahayanya Az-Zahra. Az-Zahra ini bukan perempuan biasa. Ya, dikatakan nanti di yaumil mahsyar dia akan berjalan di atas titian Shiratal Mustaqim yang bahkan semua umatnya Nabi Muhammad tidak diizinkan untuk memandang dirinya. Katanya Allah bagaimana? Wudhu absarukum, ayo nundukin kepala, nundukin kepala, nundukin kepala. Kenapa? Karena Sayyidah Fatimah mau murur, mau jalan menuju surganya Allah, mau jalan untuk menuju satu titian, satu jembatan. Ya, yang di situ bahkan kita nggak diizinin untuk memandang wajahnya beliau, Az-Zahra. Akan tetapi ada busyranya, ada kabar gembiranya. Apa kabar gembiranya? Ternyata Sayyidatuna Fatimah tidak berjalan sendiri, tapi Sayyidatuna Fatimah Zahra bawa bala tentara. Sayyidah Fatimah nggak jalan sendiri. Sayyidah Fatimah bawa orang-orang yang ketika di dunia mereka nomor 1 punya watak kayak wataknya Sayyidah Fatimah, yang nomor 2 punya rasa malu kayak rasa malunya Sayyidatuna Fatimah. Orang-orang yang begini yang nanti akan berjalan di belakangnya Sayyidah Fatimah. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan bagaimana nanti ketika huru-hara mahsyar sudah dahsyat datang luar biasa di setiap manusia, di setiap kita, akan menonjolkan, memberikan penyesalan-penyesalannya sampai mereka berkata, ya Fatimah, tolong kami. Nanti Sayyidah Fatimah akan tanya, datang kepada kita dan bertanya, sudahkah engkau mengenal saya? Kita jawab, ya Sayyidah Fatimah, saya kenal. Engkau adalah putri Nabi Muhammad. Sayyidah Fatimah akan bertanya, engkau hanya kenal melalui itu saja? Sudahkah engkau mengenal anak-anakku? Sudahkah engkau mengenal watakku? Sudahkah engkau mengenal sifatku? Sudahkah engkau mengenal? Maka kemudian kita berkata apa kepada beliau? Kita akan berkata, kami tidak mengenalmu melebihi dalamnya pengenalan kami, setakat engkau hanyalah putri seorang Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Sayyidah Fatimah mengatakan apa? Kalau engkau tidak mengenalku, maka engkau tidak boleh jalan di belakangku. Akhirnya Sayyidah Fatimah meninggalkan perempuan-perempuan yang ingin berjalan di belakangnya. Tapi akan ramai perempuan-perempuan yang akan berjalan di belakang Sayyidatuna Fatimah. Siapa mereka? Mereka yang dalam hidupnya ittiba' li Fatimatuz Zahra. Ittiba' li Fatimatuz Zahra. Maka siapa saja di antara kita semua ini siapa saja yang ittiba' li Fatimatuz Zahra? Yang pertama, orang yang ittiba', yang dikatakan ngikut kepada Sayyidatuna Fatimatuz Zahra, yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang punya rasa malu. Paham nak ya? Mereka yang punya rasa malu. Kenapa? Karena Rasulullah berkata, al-haya minal iman. Kata Rasulullah, haya, malu itu adalah menjadikan kesempurnaannya iman kita. Iman kita pengen sempurna, letakkan sifat malu. Sayyidah Fatimah ini rasa malunya, dari besarnya rasa malunya sampai Sayyidah Fatimah tidak mau bahkan wajahnya ditampakkan kepada laki-laki. Bukan sekedar waktu hidup, nak.
Bahkan diceritakan ketika beliau sudah akan sakaratul maut, beliau berkata kepada Sayyidina Ali suaminya. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, wahai Ali, seandainya nanti jasadku sudah kaku, nyawaku sudah tidak ada, dan aku sudah akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kumohon kepadamu hanya satu. Jangan sampai ada satupun laki-laki yang melihat ketika jenazahku dibawa keluar daripada rumahku. Bayangkan. Ya, karena apa? Karena diceritakan pernah suatu hari Sayyidatuna Fatimah ini melihat sebuah jenazah perempuan lagi dibawa, dipakai kain kafan, kemudian tampak daripada kain kafannya itu kepada orang-orang yang berada di jalanan. Sayyidah Fatimah kemudian menjadi gelisah dan beliau berkata, seandainya aku nanti mati maka aku pun akan seperti itu. Maka kemudian sahabatnya Asma binti Urmis berkata, wahai Fatimah, aku pernah pergi ke Persia. Di sana aku melihat bagaimana keranda itu ditutup sehingga mayat yang ada di dalamnya tidak bisa melihat, tidak terlihat oleh siapapun. Maka Sayyidah Fatimah pun berwasiat, kalau aku mati buatin keranda. Saya nggak mau, kan dulu adatnya adalah cuman sekedar lemek gitu ya, ditaruh mayat, diusung menuju makam. Maka orang akan melihat. Akhirnya bagaimana? Sayyidah Fatimah berwasiat, saya nggak mau dilihat orang. Kemudian dia pun berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, jangan sampai ada satupun orang yang bisa melihatku. Bayangkan, bahkan ketika beliau wafat pun beliau tidak mau dipandang oleh orang lain. Maka itu banyak ulama yang berselisih paham tentang di mana sebetulnya makam Sayyidatuna Fatimah. Jadi banyak yang bertanya di mana sebetulnya makam Sayyidatuna Fatimah. Sebagian ulama berkata di Baqi, ya. Sebagian ulama lagi berkata, ada sebagian ulama yang berkata sesungguhnya makamnya Sayyidatuna Fatimah itu ada di sisi Nabi Muhammad SAW. Tapi yang mana yang benar gak ada yang tahu. Karena di saat Sayyidina Ali mengetahui Sayyidatuna Fatimah meninggal dunia, Sayyidina Ali menggali 3 kuburan. Artinya yang mana dari ketiganya ini yang asli nggak ada yang tahu. Ya. Bahkan kemudian setelah beliau wafat, beliau dikafani, beliau dimakamkan. Apa yang terjadi? Sayyidina Ali hampir pingsan sebab melihat tangan Rasulullah sendiri yang mengambil tubuh Sayyidatuna Fatimah Zahra untuk dimasukkan ke dalam liang lahatnya. Kenapa begitu? Dari hayanya, dari sifat malu yang beliau punya. Dan anak-anakku sekalian, tahukah engkau bahwa hari ini kita berada pada level sifat malu itu ada bukan pada di level yang paling atas, tapi hari ini kita hidup pada level sifat malu itu ada di paling bawah levelnya kita. Betul tidak? Sekarang kita sudah krisis malu. Kita hari ini, kita yang hidup sekarang ini, kita hidup pada zaman krisis malu. Kenapa saya katakan kita hidup di zaman krisis malu? Ya, kalau dulu zaman-zaman kita masih muda, zaman-zaman ibu-ibunya kita masih muda, ya, ngelihat bukan ngelakukan ya, ngelihat orang pacaran kita malu. Ini nggak ngelakukan ya. Ini bukan pelaku maksiat. Orang yang melihat kemaksiatan itu malu. Tapi zaman sekarang bagaimana? Orang melakukan kemaksiatan, kita yang melihat, kita menganggap itu hal yang biasa. Betul tidak? Sekarang anak tanya, betul tidak apa yang saya katakan? Kenapa begitu? Karena malunya udah di level yang paling bawah. Dan saya yang menjadi sedih, kebetulan rumah saya ini di pinggiran jalan tol. Kalau mau ke rumah saya pasti ngelewatin jembatan jalan tol. Yang menjadi saya sangat sedih adalah ketika di bulan Maulid dan ketika di bulan Ramadan, banyak di antara mereka laki-laki dan perempuan bukan orang-orang yang menutup aurat, bukan orang yang tidak menutup aurat, tapi orang-orang yang menutup aurat, berboncengan laki dengan perempuan, sama-sama santri, nak. Bukan orang yang anak-anak sekolah SMA, anak-anak kuliah yang notabene-nya mereka memang tidak menutup aurat, bukan. Anak-anak santri, lagi liburan, lagi pulangan.
Dan mereka melakukan ini di pinggir tol tanpa ada rasa haya. Artinya di saat yang seperti itu hayanya sudah mati. Saya kalau subuh waktu isyraq, saya pun akan jalan ke sana. Saya bawa murid-murid saya yang mondok Ramadan di rumah saya. Saya bilang sama anak-anak murid saya, talqinin mereka, tahlilin mereka. Kenapa? Walaupun mereka ada ilmu, jiwanya mereka sedang mati. Murid-murid saya datengin mereka, santri-santri yang lagi pacaran ini, ditalkinin, ditahlilin. Saya suruh baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Biar mereka tahu bahwa jiwa mereka hari ini sedang mati. Orang kalau mati mau diapain? Enggak, dihamdalain nggak bisa, diistighfarin takut, siapa tahu dia nggak punya dosa, kan? Maknanya berarti apa? Orang kalau sudah mati yang harus dilakukan hanyalah tahlil. Maka berhati-hati nak. Haya ini level yang paling tinggi. Saya katakan kamu boleh menjadi anak-anak yang hidup pada zaman Gen Z. Karena memang sudah takdirmu begitu. Betul tidak? Sudah takdirmu kamu ini hidup pada zaman Gen Z. Tapi jangan sampai zaman ini merubah dirimu pada hal-hal yang menjadikan engkau ba'id min Rasul wa ba'id min Zahra. Jangan sampai engkau jadikan kehidupanmu itu kamu jauh sama Rasulullah, kamu jauh sama Sayyidatuna Fatimah Zahra, yang ada nanti datang hanyalah penyesalan yang sudah tidak ada gunanya. Maka benar kata Rasulullah, nanti pada akhir zaman engkau akan melihat di mana kemaksiatan di hadapanmu dan kau anggap itu hal yang biasa. Nggak ada rasa tabu, nggak ada rasa sungkan, nggak ada rasa malu. Bahkan si pelaku kemaksiatan bukan kalangan orang-orang yang bodoh, bahkan mereka punya ilmu. Maka dari sini kita menjemput cahayanya Sayyidatuna Fatimah supaya apa? Supaya kita mampu ngikat badan kita, ngelindungin badan kita dari perkara-perkara yang Allah dan Rasulnya tidak ridha. Letakkan haya di sisi yang paling atas. Sayyidah Fatimah itu dari hayanya, waktu dilamar sama Sayyidina Ali ditanya sama Rasulullah, ya Fatimah, datang kepadamu seorang laki-laki yang baik, datang kepadamu seorang laki-laki yang soleh, datang kepadamu daripada kalangan keluargaku sendiri, aku menyukainya. Rasulullah berkata, dia bernama Ali, yang mana dia besar di sisiku, di tanganku, aku ingin menikahkan engkau dengannya. Itu gak seperti kamu sama saya ya. Kalau anak-anak sekarang dengar abahnya, umiknya lagi ngirim, terus bilang ada kangkang sebelah itu datang sama umi, katanya pernah ngelihat kau di jalan. Kira-kira kalian mau bilang apa sama umiknya kalian? Mi, ada fotonya nggak? Mau tahu dulu kangkangnya wajahnya kayak apa? Bener nggak? Terus mondoknya di mana, Mi? Orangnya kayak apa? Ada kumisnya enggak? Ditanya detail kalau anak-anak sekarang, betul tidak? Kalau enggak tahu, apalagi pas dilihat kangkangnya sarungan ambil rodok melorot-melorot didik, ndak ketok gantengi, langsung bilang apa mau Mi? Aduh Mi, masih pinter wis koyo ngene mundur-mundur. Ora, ndak gelem. Itu anak sekarang. Ya. Sayyidah Fatimah ditanya begitu. Nah, apa jawaban Sayyidah Fatimah? Sayyidah Fatimah tutup silent mulut, tidak mau membukanya sama sekali. Hanya saja Sayyidah Fatimah ada senyum sedikit paling ujung daripada bibirnya dan menunduk dengan tundukan sampai Rasulullah itu hanya melihat senyumnya samar-samar. Malu. Mau bilang na'am, malu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan apa? Kata-kata ini masyhur. As-sukut yadullu 'alan na'am, kata Rasulullah. Diammu Fatimah itu menunjukkan kalau kamu iya. Lah kalau anak sekarang diamnya menunjukkan diamnya menunjukkan enggak mau. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita ada di level malu yang belum lagi sampai pada levelnya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Maka kita lagi belajar on the way untuk kita sampai nanti pada levelnya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Tentu saja setapak demi setapak, sedikit demi sedikit. Maka malu nak. Itu ada level pada yang pertama. Kemudian yang kedua, jika engkau menginginkan untuk dapat satu level, mendapatkan cahayanya al-batul, mendapatkan cahayanya az-Zahra il-batul,
maka sifat beliau yang nomor 2 wajib ada pada dirimu. Apa sifat beliau yang nomor 2? As-sabrun, yang bermakna adalah beliau memiliki kesabaran dengan kesabaran yang sangat tinggi. Innallaha ma'as-sabirin, Allah itu akan ada hanya dengan orang-orang yang bersabar. As-sabrun jamil, sabar itu adalah sebuah kecantikan yang luar biasa. Sabar itu apa sih? Sabar itu satu sifat ya, satu sifat yang kalau sifat ini ada pada seorang santri, artinya santri ini santri yang kuat luar biasa. Paham ya? Kalau kamu punya sifat sabar, artinya kamu orang yang kuat luar biasa. Kenapa? Karena ujiannya santri itu juga luar biasa. Betul tidak? Terutama ujiannya ada pada pelajaran nahwu, shorof, bahasa Arab dan i'rab. Saya ini paling kesian sama guru-guru ini. Saya paling kesian sama guru bahasa Arab. Saya paling kesian sama guru i'rab. Saya paling kesian sama guru nahwu. Saya paling kesian sama guru shorof. Kenapa saya kesian? Sebab guru-guru ini kalau nggak masuk sama muridnya dihamdalain. Ngaku dah? Benar nggak? Oh, lagi ada hafalan nadhoman 50 nadhoman ya. Kok yang masih dihafalin masih 45 atau 40 ya. Tiba-tiba dengar ustadzahnya mariallah, ustadzahnya sakit, subhanallah pengganti pula nggak ada, otomatis kelas kosong. Keluar dari lisan murid kata-kata harusnya bagaimana Ustazah? Harusnya Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan Ustazah cepat sembuh, biar saya bisa cepat hafalannya, biar lancar. Ini enggak ada kata-kata ini. Yang ada, alhamdulillah hari ini Ustazah enggak masuk. Mudah-mudahan sakitnya Allah perpanjang sampai seminggu. Benar ya? Paling enak itu jadi ustadzah sejarah. Ngajar tarikh itu paling enak. Kenapa? Kalau nggak masuk ditunggu sama gurunya. Wah hari ini lagi mau ceritanya perang Badar nih. Kenapa ustadzah pakai ya Hanu sakit? Mudah-mudahan insya Allah ustadzah sakitnya setengah hari, nanti udah sembuh besok udah ngajar lagi. Betul nggak begitu? Tapi kalau sudah giliran yang ustadzah yang bagian kereng-kereng ini, sudah ya. Setiap kali dapat hamdalah, alhamdulillah. Ustazah katanya ketiduran jadi gak masuk, alhamdulillah. Katanya ustazah lagi sakit gigi, alhamdulillah. Ustazahnya sakit dihamdalain. Ya, kesian ustazah ini. Ya, maka sesungguhnya sifat sabar itu ya ada pada dirinya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah ini dari tingkat sabarnya yang luar biasa tingginya. Antum bisa bayangin gak? Anak seorang nabi akhir zaman yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah, yang dia sendiri menjadi tiangnya jannah. Surga itu punya 4 tiang. Surga itu punya 4 tiang. Tiang yang paling besar, yang paling kokoh, yang paling bagus, yang paling pertama dan utama siapa? Fatimahuz Zahra. Setelah itu baru ibunya Khadijatul Kubra. Baru kemudian Sayyidah Maryam, baru kemudian Sayyidah Asiyah. Itu 4 tiangnya surga. Tapi tiang yang paling kokoh siapa? Fatimahuz Zahra. Kenapa Fatimahuz Zahra menjadi tiang yang paling kokoh? Sebab beliau memiliki kesabaran yang luar biasa. Setingkat anak Rasulullah tidak punya jus bumbu. Paham ya? Ini setingkat anaknya Nabi loh. Gak punya jus bumbu. Setingkat anaknya Nabi cuman punya dalam rumahnya 2 piring, 2 sendok dipakai untuk sekeluarga. Dalam rumah beliau cuman ada 1 teko yang digunakan sama beliau, digunakan sama Rasul, digunakan sama anak-anaknya, digunakan kepada siapapun yang datang di situ. Bisa bayangin nggak tuh? Punya baju cuma 3 helai. Kita ini yang anak pondok punya baju berapa helai? 7 helai. Itu pun dikarenakan peraturan pondok. Betul tidak? Dikarenakan peraturan pondok. Baju kamu yang di rumah ada berapa helai nak? Ada berapa helai? 10? Lebih ya? 20? Udah tingkatnya di atasnya Sayyidah Fatimah nih dalam urusan pakaian. Ya.
Lalu Ustazah bagaimana? Ya kalau mau niru ya harus punya 3 baju. Tapi kalau saya nggak bisa. Kalau saya punya 3 baju, ya saya baru datang dari luar kota, istirahat sebentar udah keluar lagi. Bayangin kalau saya punya 3 baju, ya saya nggak bisa keluar kemana-mana. Ya. Maka dikatakan, saya ingat guru saya bilang apa? Jadikan semua bajumu yang kamu punya, kamu niatin untuk dakwah di jalannya Allah. Artinya kalau kamu punya baju, niatin, saya punya baju banyak untuk thalabul ilm, mau cari ilmu, mau menghormati ilmu, mau jadikan pakaian ini pakaian yang dipandang ma Allah ma Rasul, tidak sekedar hanya punya baju. Nah, apalagi kalau tanya, Neng punya baju berapa Neng? Masya Allah ya, untunglah bisa ngajar ya, jadi bajunya nggak akan dihisap sama Allah besok-besok di akhiratnya Allah ya. Kelas kerasabaran Sayyidatuna Fatimah itu dari tingginya, bayangkan beliau masak dengan tangannya sendiri, giling gandum dengan tangannya sendiri. Saya jadi ingat cerita waktu saya dipanggil sama Hubaban Nur ke rumah beliau pagi-pagi. Ba'da subuh saya dipanggil, saya disuruh ke sana. Saya diajak sarapan bareng sama beliau. Sebelum sarapan, saya diajak sama beliau giling gandum kayak Sayyidah Fatimah giling gandum. Gandumnya itu dibakar, gandum itu mirip kayak padi, dibakar sampai panas. Setelah panas-panas ditaruh dihimpit di antara 2 tangan, kemudian diputar-putar sampai biji gandumnya keluar. Saya masih ingat waktu itu saya dengan Ustazah Mahaba Agil. Diajarin Mahubaba, gini loh caranya, gini, tamam Mahubaba. Bayangkan saya ini orang yang gak pernah masuk dapur, disuruh giling gandum. Saya giling-giling dengan Ustazah Maha sampai yang kekuatan kami ini udah 100% kami keluarkan, biji gandumnya gak keluar-keluar. Diambil sama Mahubaba, digiling-giling-giling, langsung keluar. Saya bilang, kenapa ini? Padahal Baba Nur ini udah maksudnya udah jidah-jidah, kita ini masih muda. Ya saya ini kan masih umur 18 tahun. Saya kalau ditanya, Ustazah umurnya berapa? Saya akan tanya balik, kamu tanya umur saya ketika dakwah atau saya ada di rumah? Nah, kalau saya dakwah umur saya 18 tahun. Kalau saya ada di rumah hampir 50 tahun. Nah, jadi saya punya 2 umur. Ya, saya bilang sama Ustazah Mahai, kita ini masih 18 tahun loh, kenapa nggak bisa digiling gandum ini, kenapa? Berkali-kali saya nggak bisa giling gandum ya, maka saya pun kemudian berkata kepada Allah, ya Rabb, betapa beratnya jadi Sayyidatuna Fatimah saat itu ya, tidak ada penggilingan gandum. Saya kemudian bilang sama Hubaban Nur, Hubaban Nur nggak ada mesinnya kah? Kalau nggak ada bisa kita kirim dari Indonesia. Kata Hubaba apa? Turid ittiba li Fatimah Zahra am halebas. Halebas itu kalau dalam bahasa Arab Sukiyah ya, wis dak atik wis sak karepku wis dak gelem. Nah begitu. Akhirnya ya kita kepengen ittiba li Sayyidah Fatimah. Ya haya biguah. Saya bilang dalam hati, ini tidak cuman sekedar biguah, ini sudah lebih daripada sekedar guah sudah. Namanya ini sampai netes-netes, subhanallah, yang keluar 1, 2. Saya kebayangin bagaimana di saat itu Sayyidatuna Fatimah bisa menggiling gandum dengan gandum yang luar biasa banyaknya. Ini sekelas anak Nabi Muhammad SAW. Dan beliau tidak pernah dikatakan mengeluh. Di saat Sayyidina Ali berkata, wahai Fatimah, mintalah seorang budak kepada Nabi Muhammad, mintalah budak kepada abahmu, biar abahmu ngasih kamu budak. Sayyidatuna Fatimah malu untuk minta budak, tapi dikarenakan dipaksa. Kenapa Sayyidina Ali maksa? Sebab nggak tega ngelihat tangannya Sayyidatuna Fatimah udah tergores-gores bercampur dengan luka. Bayangkan ya, kita ini kalau motong bawang nggak luka, cuman sekedar keluar air mata, itu pun bawangnya sudah ditinggal. Ini sekelas Sayyidah Fatimah. Maka kemudian bagaimana? Beliau pun berkata, wahai abahku, berikan kepadaku seorang pembantu, seorang budak yang mampu untuk membantu saya. Apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, maukah engkau aku perlihatkan satu perkara yang kalau seandainya batu ini aku suruh menggiling, maka dia akan menggiling dengan membaca tasbih ila yaumil qiyamah. Rasulullah di saat itu langsung bilang, putarlah, gilinglah apa yang menjadi milik Fatimah. Dia terus menggiling dengan membunyikan kata-kata tasbih daripada gilingan ini.
Lalu kemudian Rasulullah mengatakan apa? Tidak pantas seorang yang menjadi mahkotanya surga punya seorang budak. Lakukan semuanya sendiri. Lalu Rasulullah mengatakan yang diijazahkan untuk semua orang, kata Rasulullah apa? Kalau kamu pengen kerjaanmu terasa ringan, kehidupanmu terasa senang, kehidupanmu pun akan kamu jalanin dengan baik, maka bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 34 kali sehingga tamam menjadi 100 kali. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan semua serba 33 kali sehingga menjadi seperti Asmaul Husna. Yang mana yang afdol? Dua-dua afdol. Ini adalah zikir Fatimah Zahra yang diberikan langsung kepada abahnya Muhammad Rasulullah. Ya, maka kita umatnya Nabi Muhammad ini jangan pernah menghilangkan daripada zikir yang 3 ini tadi. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, kemudian Allahu Akbar 33. Maka anakku sekalian, letakkan sabar. Ya, karena apa? As-sabrun jamil, sabar itu bagus, sabar itu cantik. Sabar yang bagaimana? Yang pertama, ketika ada dalam hidup di pondok ini pasti ada ujian. Tapi pegang satu ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan pernah ngasih ujian kepada kita melebihi kekuatannya kita, enggak ada. Ya. Ujian itu sama kayak di bangku sekolahan. Hanya saja kalau di bangku sekolahan ujian ada rapotnya. Tapi kalau ujian hidup enggak dapat rapot. Karena ujian hidup rapotnya langsung minallah subhanahu wa ta'ala. Artinya sabar yang bagaimana Ustazah? Sabar ketika bertemu dengan teman-teman yang julid. Ya. Sabar ketika mungkin kita bertemu dengan teman-teman yang kadang-kadang rada-rada sedikit. Ya. Benar nggak? Bisa nggak kita duduk sama orang yang semua teman kita adalah orang yang sempurna, semua perfect? Nggak bisa. Ya. Yang sini julid, yang sini agak tulalit, ya, itu pasti ada. Tapi kalau kamu sabar menghadapi semuanya, maka kamulah sebaik-baik manusia. Karena apa? Kamu sudah mendapatkan satu ujian yang rapotnya langsung disiapin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena sebaik-baik daripada kita adalah siapa? Yang mampu memandang sudut dari setiap kawan-kawan kita dengan sudut yang terbaik. Kalau kamu ketemu kawan yang julid, kamu anggap inilah karunia yang Allah kasih untuk saya. Anggap sebagai karunia. Nah, kalau ketemu kawan yang baik, anggap hadiah minallah. Kalau ketemu kawan yang nggak baik, jangan duduk bersamanya. Ya, karena al-jalis janis. Ya. Kamu akan sejenis dengan orang yang jalis, yang duduk sama kamu. Ya, kata para ulama, seandainya engkau duduk dengan ahlul ilm dan engkau mencari ilmu selama 7 tahun, kata ulama ini berkata begitu. 7 tahun engkau duduk dengan ahlul ilm, 7 tahun engkau mencari ilmu dan duduk dengan para orang-orang yang alim, maka engkau akan mendapatkan ilmu. Tapi semuanya bisa berubah dalam 7 hari sebab salahnya engkau memilih teman duduk. 7 hari saja kamu duduk dengan ahlul ma'asi, 7 hari saja kamu duduk dengan orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka masa yang 7 hari itu akan menghabiskan masa yang 7 tahun untuk kamu mencari ilmu. Kenapa begitu? Sebab salah memilih teman duduk. Itu yang harus hati-hati. Artinya gimana Ustazah? Kalau ada teman yang kaslan, kalau kamu bisa menjadikan dia teman yang ijtihad, bawa. Tapi kalau kamu rasa saya udah ijtihad, bawa dia jadi teman yang ijtihad, tapi dia nggak mau, tinggalin, jangan deketin. Kenapa? Nanti tidak akan lama kamu pun akan menjadi kaslan, menjadi orang yang malas. Ya. Kalau punya teman doyannya makan daripada doyan baca kitab. Ya. Antum paling seneng duduk sama orang yang doyan makan apa doyan baca kitab? Ini yang jujur yang mana nih? Ya, yang doyan makan apa yang doyan baca kitab? Apalagi kalau makannya ngemie, ya, ngerebus mie. Ya, itu saya dulu ingat waktu saya di Salafiyah dulu begitu. Ya, geng yang paling nyenengkan tuh geng yang suka ngerebus mie. Itu kenangan saya itu. Ya, kalau sudah malam Jumat biasanya begini nih, setelah baca maulid kami akan ke dapur ngemie bareng-bareng. Ya. Subhanallah, dan yang paling banyak temennya itu yang tukang ngemie, betul nggak nih?
Masya Allah. Lalu yang mana yang harus saya pilih? Yang paling dipilih adalah teman yang suka baca kitabnya. Kalaupun bergumul, makan sama-sama, jajan sama-sama, halas mafi muskilah, tapi jangan setiap hari. Karena nanti kamu akan terkena virus kaslan. Dan kalau kamu sudah terkena virus kaslan, hilang semuanya. Ya, berbahayanya manjalis janis. Ya. Maka yang kedua adalah sifat sabarnya Sayyidah Fatimah wajib kamu punya. Ya. Sesusah apapun, sesulit apapun. Karena apa? Orang hidup di pondok ini nggak ada yang nikmat. Ya. Apa yang nikmat dari pondok ini? Nggak ada. Kalau dipikir nggak ada yang nikmat. Nah. Cuman pondok ini punya satu keajaiban. Kamu di pondok nggak ada ikan, makan pakai kerupuk bisa nggak? Kenapa di rumah nggak bisa? Kenapa di rumah kamu kemudian bilang nggak mau mikmu? Kenapa mie cuman kerupuk? Mana tempenya, mana tahunya, mana telurnya, mana dagingnya, mana ayamnya, mana ikannya? Betul tidak? Tapi di pondok kalian kenapa jadi sholihah? Ya, nggak pakai tanya, telan aja terus. Dan wal subhanallahnya jadi nikmat. Betul tidak? Kenapa? Karena di pondok ini kamu dididik untuk bersabar. Dan seharusnya kesabaran ini ada sampai kamu ada di rumah. Tapi ini yang jarang dilakukan. Nikmatnya pondok ini, bahkan mohon maaf, ikan mau bau jadi enak. Oh sik kate mambu, tak apa-apa dipangan. Dan yang anehnya lagi, perut nggak jadi sakit. Betul tidak? Perut nggak jadi sakit. Kenapa? Karena yang mau dimakan masih on the way bau. Itu adalah satu nikmat yang cuma ada di pondok dan tidak ada di rumah. Saya masih ingat dulu waktu saya baru punya anak 2. Ya, saya lagi kangen pengen makan mie tapi ala pondok. Biasanya dulu kalau saya lagi sahur, saya ambil mie, dimasukin air kran, saya kuncitin mie-nya. Nah, di sini juga begitu. Oh sama ya. Oh budaya ini berarti sampai sekarang masih ada ya. Oh saya pikir udah Gen Z ini udah nggak mau yang kayak gitu-gitu. Nah, ditinggal sholat tahajud ya. Nah, habis sholat tahajud dipakai sahur. Nah, masya Allah sama kita ya. Subhanallah saya pun buat di rumah sebab rindu mau makan mie yang ini. Apa yang terjadi? Makan satu suap saya langsung muntah. Nggak bisa ditelan. Saya bilang sama Allah, ya Rob, dulu saya mondok di Salafiyah sampai kelas 3 aliyah. Setiap Senin Kemis saya nggak pernah ninggalin makan mie kuncitan. Tapi begitu saya udah nikah, nikmatnya udah diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah gak ada nikmat lagi. Kenapa? Sebab dalam pondok ini ada jiwa sabarnya kita untuk menerima apapun yang sudah Allah siapkan untuk kita. Tapi sabar ini akan menjadi hilang di saat kita sudah ninggalin pondok. Maka dalam pondok ini ada satu nikmat yang Allah hanya kasih di pondok, tapi Allah tidak kasih di luar pondok. Betul tidak? Semuanya jadi nikmat. Minum air kran jadi nikmat. Tapi kenapa kalau di rumah minum air kran yang ada di pengoraan itu jadi nggak nikmat? Betul tidak? Kalau ngambil air di mana kak? Pasti di kran. Kadang-kadang haus pun lagi mandi sambil nyucup air yang ada di krannya kamar mandi. Wa mafi muskilah. Betul tidak? Enak, minum masuk aja. Giliran di rumah sendiri, di pengoraan jijik padahal airnya air bersih nggak? Kenapa begitu? Karena Allah letakkan barokah, Allah letakkan nikmat, Allah letakkan rahmat ada di dalam pondok ini. Maka jangan pernah sia-siakan barokah, rahmat yang Allah kasih di pondok ini sampai nanti kamu sudah keluar dari pondok ini. Kenapa? Karena yang ada di sini ini nggak akan pernah kamu temukan di luar daripada sini. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, seandainya Allah masih mengizinkan, saya pengen safar kemana, tak kemana, saya mau duduk sebagai seorang murid bukan sebagai seorang guru. Saya mau duduk sebagai orang yang mendengarkan bukan menyampaikan. Andai Allah masih kasih saya waktu untuk bisa, maka itulah cita-cita saya yang paling saya inginkan. Tapi cita-cita ini tidak terrealisasikan sampai hari ini. Gak dikasih sama Allah. Kata Allah, sudahlah, gak usah duduk, sampaikan saja. Padahal saya juga pengen jadi orang yang duduk. Saya juga pengen belajar, tidak hanya sekedar mengajar. Maka belajar sabar, karena ini sifatnya Sayyidah Fatimah yang nomor 2.
Sifatnya Sayyidah Fatimah yang nomor 3 apa? Sayyidah Fatimah adalah perempuan yang dalam hidupnya tidak pernah mengeluh sedikit pun, akan tetapi yang keluar daripada lisannya semua bersyukur. Semua ucapannya syukur, 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 dan tidak ada ngeluh. Sayyidah Fatimah tidak pernah mengeluh. Walaupun di rumahnya tidak ada makanan, di rumahnya tidak ada cemilan, di rumahnya tidak punya apa-apa, nggak pernah Sayyidah Fatimah tuh bilang sama abahnya, ya abah gimana sih kamu nikahin aku sama Sayyidina Ali? Ali fakir, Ali miskin, nggak punya apa-apa, aku sering lapar. Nggak, bahkan Rasulullah tidak pernah mendengar keluhan itu dari lisannya Sayyidatuna Fatimah. Bayangkan, beliau perempuan yang tidak pernah mengeluh, akan tetapi beliau banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu hari diceritakan, lagi musim dingin di kota Mekah. Musim dingin kalau di kota Mekah ini dinginnya luar biasa. Sayyidah Fatimah cuman punya selimut ukuran persegi 1 meter. Bayangkan, ukuran selimutnya beliau hanya persegi 1 meter. Sayyidah Fatimah bercerita, aku letakkan selimutku di atas kakiku sebab aku ngerasa kakiku dingin. 1 meter ini nggak dipakai sendirian, 1 meter ini dipakai berdua dengan Sayyidina Ali untuk nutupin kakinya kalau kakinya udah dingin. Kata Sayyidah Fatimah, dan ketika yang bagian atas dingin, aku tarik selimut ini menuju atas dan aku biarkan kakiku dingin. Bayangkan, beliau mengatakan apa? Dan aku bersyukur kepada Allah sebab masih ada selimut yang bisa menutupi tubuhku. Bukan berkata, kenapa selimutku kecil? Kenapa kurang lebar? Kenapa kurang besar? Kenapa kurang panjang? Sementara kita sering mendengar perkataan ini keluar daripada lisan kita. Betul tidak? Ibu, kenapa cuma segini? Ibu, kenapa hanya ini? Ibu, nggak adakah yang lain daripada ini? Bukan, alhamdulillah ibu, yang ibu bawa adalah yang terbaik indallah wa indar Rasul. Enggak. Lihatlah, kita belajar dari seorang Fatimah Zahra. Kita mau meniti kehidupan kita jadi lebih dan lebih baik dengan apa? Dengan sabarnya, dengan syukurnya, dengan tidak pernah dia merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah merintih kepada abahnya, walaupun dalam kehidupannya lebih banyak sering kurangnya daripada kenyang perutnya. Nah, sekarang saya tanya, antum semua sama saya, lebih banyak lapar atau lebih banyak kenyang? Lebih banyak lapar atau lebih banyak kenyang? Lapar dari mana? Makan tinggal beli? Koperasi semua ada? Betul tidak? Yang bikin lapar apa? Yang bikin lapar malas ngambil nasi. Betul tidak? Dibandingkan kita dengan Sayyidatuna Fatimah, kita lebih sering kenyang. Bahkan mohon maaf, kita terlebih kenyang daripada sekedar kenyang. Wes kenyang, sudah makan, kira-kira masih cari cemilan atau enggak? Masih beli jajanan atau enggak? Kadang ibu kita Jumat pagi udah ngirim, Sabtu kita masuk koperasi cari makanan lain, padahal kiriman yang Jumat masih ada. Kenapa? Enggak sesuai sama selera kita. Betul tidak? Artinya kita terlebih kenyang atau kita terlebih lapar? Kita terlebih kenyang, tapi banyak keluhan yang kita keluarkan dari lisan kita. Kenapa sih Mi cuma ini? Mi kenapa kan tak Jumat kemarin sudah dibawain yang ini? Kenapa sekarang masih ini lagi? Mi kenapa nggak dibawain sambal? Di sini sambalnya kurang. Oh Mi kenapa nggak dibawain tempe? Kenapa nggak dibawain daging? Kenapa? Dan banyak keluhan yang keluar daripada lisannya kita daripada setakat kita bersyukur. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, dalam Al-Quran sudah diterangkan, dalam Al-Quran sudah dibunyikan. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita lebih senang sering bersyukur atau kita lebih sering ngeluh? Kita sering bersyukur apa mengeluh?
kita lebih banyak mengeluh daripada setakat kita bersyukur. Mulai malam ini belajar dari mengambil titian-titian cahayanya Sayyidatuna Fatimah. Kita mau jadi perempuan yang pandai mensyukuri nikmatnya Allah. Kita mau jadi perempuan yang mengurangkan daripada mengeluh dan terus mengeluh. Karena mengeluh ini bukan ajarannya muslimah. Mau jadi orang yang mampu mensyukuri, ya, syukur ala ni'matillah, atas nikmatnya Allah yang macam-macam sama kita. Allah beri kepada kita nikmat yang luar biasa banyaknya, maka setidaknya dengan nikmat itu kita harus pandai mensyukuri. Yang keempat, Sayyidah Fatimah adalah perempuan yang pandai menjaga matanya. Mau on the way menuju Sayyidatuna Fatimah, jaga pandangan mata. Mandang untuk apa Ustazah? Semua yang tidak halal bagi kita. Mandang kayak sudut pandangnya Nabi. Rasulullah itu punya sudut pandang yang sangat cantik, yang tidak pernah meremehkan orang yang kecil, tidak pernah membesarkan orang yang besar, memandang semua kalangan dengan pandangan kasih sayang. Kita mau contoh ini pandangannya Nabi. Kita mau contoh tata cara pandangnya Nabi. Sebab Sayyidatuna Fatimah cara pandangnya ngambil cara pandangan Nabi. Nabi Muhammad tidak pernah memandang meremehkan orang lain walau bil isyarah. Walaupun sekedar dengan isyarah Nabi Muhammad nggak pernah. Kita berapa kali? Mulut tertutup rapat, mata yang main, mbak, ya nggak? Apa sih? Sering nggak kita? Matanya, mulutnya tertutup, tapi pandangan matanya main. Nabi Muhammad nggak pernah ngelakuin itu. Nabi Muhammad tidak pernah meremehkan siapapun. Pernah suatu hari diceritakan ada seorang sahabat bernama Zarrah ibn Haram. Zarrah ibn Haram ini orang miskin, masuk dalam kategori du'afa, fuqara, masakin. Gak punya kedudukan di sisi manusia. Bahkan sahabat gak ada yang kenal sama sahabat Zarrah. Kalau Rasulullah tanya, Zarrah di mana? Zarrah yang mana Nabi? Dari rendahnya beliau, nggak punya kedudukan, nggak punya titel. Kalau disuruh perang nggak kuat, orang yang lemah, hanya seorang pedagang di pinggiran jalan. Tapi dia punya cinta sama Nabi luar biasa. Satu hari Zarrah lagi dagangan di pinggir jalan. Dia bilang, yuk sahabat-sahabat, orang-orang yang lewat, ayo beli dagangan saya. Ini ada siwak, ada ini, dagangan kecil-kecilan. Tapi nggak ada satupun orang yang mau beli, sebab dia jualnya di dasar di pinggir jalan, nggak ada bedaknya, nggak ada warungnya, nggak ada tokonya. Sampai dia udah capek, dia pun duduk, dia merana, ya Allah, makan apa nanti saya, makan apa keluarga saya, makan apa anak-anak saya, nggak ada makanan. Dia ngeluh kepada Allah, ya Rob, akan saya kasih makan apa anak-anak saya, ya Rob, saya kasih makan apa istri saya. Gak ada satupun dagangan saya ngelakui Allah. Dia ngeluh sama Allah, gak ngeluh sama manusia. Sampai kemudian datang seorang laki-laki dari belakangnya, nutupin wajahnya sahabat Zarrah ibn Haram. Maka sahabat Zarrah berkata, bagaimana wahai orang yang keluar daripada keringatnya bau wangi, wahai seseorang yang ketampanannya tidak bisa dimiliki oleh siapapun, demi abah dan ibuku, sejak aku lahir sampai hari ini aku tidak pernah memandang wajah yang melebihi tampannya wajahmu. Kalau dalam kitab Tiba itu dikatakan bagaimana? Wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fih. Wanginya Nabi Muhammad kalau udah jalan akan berbekas walaupun jalannya sudah dapat 1, 2, 3 jam. Kalau kata sahabat, wa ajmalu minka lam talidin nisa, yang lebih ganteng dari Nabi nggak pernah dilahirkan perempuan. Wa atyabu minka
Wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa atyabu minka lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Itu Nabi Muhammad, nggak ada aib, lahir seakan-akan menurut keinginannya sendiri, seakan-akan dia sendiri yang pesan sama Allah dari tampannya. Maka Zarrah pun berkata, wahai orang yang ketampannya demi abah dan ibuku, nggak pernah aku melihat yang melebihi daripada engkau. Lalu Rasulullah pun bilang, dari mana engkau tahu bahwa itu adalah aku? Karena wangimu tidak pernah ada seorang pun yang memilikinya. Keringatmu nggak ada satu pun yang punya kayak keringatmu, wahai Rasulullah. Jadi aku tahu itu engkau. Lalu apa yang dibilang sama Rasulullah? Hei orang-orang yang lewat sini. Nih Muhammad lagi jual Zarrah ibn Haram. Ayo sini, siapa yang mau jual Zarrah ibn Haram? Mau beli Zarrah ibn Haram, ke sini. Saya lagi jual nih orang. Yang dijual sama Nabi bukan dagangannya, yang dijual orangnya. Lalu Zarrah bilang sama Nabi, ya Rasulullah, kok saya yang dijual? Dagangan saya Rasulullah, jangan jual saya. Enggak apa-apa, sini, siapa yang mau beli Zarrah nih, saya jual dia. Mau beli siapa? Yang mau beli dengan harga semampunya kalian, belilah orang ini. Dia pun bilang, ya Rasulullah jangan, saya ini orang lemah, nggak punya apa-apa, perang saya nggak kuat, saya ini orang miskin, nggak bisa bahkan nyiapin engkau sekedar hadiah untuk perang pun saya nggak punya. Bahkan sahabat-sahabat yang nggak ada yang mau mandang saya karena sebab miskinnya saya, lemahnya saya. Sahabat nggak ada yang kenal sama saya, Rasulullah. Kalau engkau mau jual saya memang nggak akan laku. Dia bilang begitu. Nabi Muhammad memandangnya sambil berkata, ya Zarrah, gumi, berdiri. Zarrah pun berdiri. Apa kata Rasulullah? Rasulullah memandang Zarrah dengan kasih sayang. Rasulullah berkata apa? Kata Rasulullah, ya Zarrah, seandainya di dunia ini tidak ada satupun orang yang memandangmu, aku Muhammad yang akan memandangmu. Jika di dunia ini nggak ada satupun orang yang kenal sama kamu, aku kenal sama kamu. Jika di dunia ini kamu tidak memiliki kedudukan, ketahuilah nanti kedudukanmu di sisiku di surganya Allah tidak akan pernah terpisahkan. Aku akan bersamamu sampai di surganya Allah. Kata Rasulullah, yuhsarul mar'u ma'aman ahab, sebab seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang paling dia cintai. On the way dari sekarang, diperbaiki tata cara memandang orang lain. Pandang penuh dengan kasih sayang. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena kita tidak akan pernah tahu seberapa besar kedudukan kita, seberapa besar kedudukan kawan kita, seberapa besar kedudukan orang lain di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Bisa enggak tuh? Bisa enggak merubah tata cara pandang kita sama orang lain? Lihat orang nakal, tata cara pandang kita baik. Mau tata cara pandangnya Sayyidatuna Fatimah, kita akan bilang, hari ini dia nakal, saya nggak tahu nanti kalau dia sudah keluar dari pondok dia masih nakal atau enggak. Saya pernah punya murid nakalnya luar biasa. Kalau dia ngomong, saya tidur bisa bangun. Suaranya satu anak kayak suaranya anak satu pondok. Setiap ustadzah bilang sama saya, ustadzah ini anak begini. Saya kalau marah saya panggil, hei wali, anak solihah, anak baik, anak masya Allah, bisa nggak volume suara itu dikecilin sedikit? Saya panggil wali. Nah, walaupun dalam hati saya bilang, ada nggak ya wali tambeng kayak gini? Saya nggak pernah kemudian suudon, kamu ini nakal, pasti nanti kamu jadi anak nggak bener, nggak. Saya panggil dia wali, saya panggil dia anak solihah, saya panggil dia anak masya Allah. Karena saya tahu lisan seorang guru itu adalah ucapannya doa. Masya Allah luar biasa. Tapi begitu keluar dari pondok, dia orang yang pertama mampu mengumpulkan alumni Banat Az-Zahra untuk belajar taklim setiap 1 bulan sekali. Dia pelopor utamanya. Kenapa? Kalau kita memandang dengan sudut pandang yang baik, orang itu akan jadi baik sebab sudut pandang kita. Paham ya?
punya teman julidnya Masya Allah, bilang aja, ya Allah memanglah temanku ini wali, dia kalau nggak wali nggak bakalan julid ya. Walaupun kita tahu nggak ada wali yang julid, ini pasti orang yang dicintain sama Allah sama Rasul nih. Kenapa begitu? Sebab kita pun tidak tahu adakah dia punya kedudukan di sisi Allah atau tidak punya kedudukan. Mengambil sudut pandang yang lebih baik itu sangat cantik. Maka mulai berubah untuk memandang siapapun dengan pandangannya Rasulullah dan pandangannya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak nak? Ngelihat orang yang udah ngecas kamu, julitin kamu, ribain kamu, fitnah kamu dengan pandangan penuh senyuman. Bisa nggak? Kamu dengar katanya Fatimah itu ya Allah ngerasain kamu habis-habisan. Kamu dibilang begini. Ini kalau ada orang yang laporan begitu sama kamu, ini adalah syaitan yang berupa manusia. Paham ya? Nah, kamu kan cuma kenal satu syaitan, ya enggak? Kamu kenal satu syaitan yang dia kalau berbisik kamu nggak dengar, itu syaitan bagi kamu, betul tak? Yang ketika sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia bisikin kamu, hati-hati loh, nasimu tadi ada di depan musola, ada kucing di sana. Kemudian kamu sholatnya bagaimana? Iya karena butuh karena intinas sholat. Kenapa? Nasinya takut dimakan kucing. Ya, bagi kamu itu adalah syaitan. Syaitan itu ada dua nak. Yang satu syaitan yang tidak tampak mata, yang satu syaitan yang rambutnya hitam panjang atau pendek. Siapa yang satu ini? Siapa yang nomor dua ini? Itu orang yang selalu suka nyampein perkara-perkara gak enak sama kamu, itu syaitan. Ya, cuman dia ada mata, ada telinga, ada wajah yang bisa dilihat. Ya, kalau kamu ketemu orang-orang yang begini teman-teman, Mbak kamu tahu nggak? Tadi katanya kamu itu dibilang begini. Kamu langsung bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena dia lagi jadi on the way jadi syaitan. Maka kalau sudah on the way begini, kamu wajib baca doa. Doanya apa? Simple. Kamu semuanya hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau temanmu tanya, aku kok dibacain gitu? Lah kamu on the way jadi setan, aku mau balikin kamu jadi manusia. Kalau aku baca a'udzubillah, nanti kamu bakal jadi manusia. Maka ketika kamu bertemu, mendengar bahwa orang lain sedang ngecas kamu, ngomongin kamu yang gak baik, kamu wajib punya pandangannya Nabi Muhammad. Akhirnya bagaimana? Ketemu sama orang yang ternyata kemarin habis ngolok-ngolok kamu ketemuin dengan Assalamualaikum. Makasih ya, udah ngomongin saya. Makasih udah ambil dosa saya. Udahlah dosa saya ini banyak, saya nggak tahu lagi mau kasih sama siapa. Kamu dengan gratis ngambil semua dosa saya. Makasih yang sering buat seperti ini. Bisa nggak begitu? Hah? Bisa nggak nak? Yang ada kamu malah ngomongin dia 10 kali lipat lebih panjang. Betul tidak? Kenapa? Karena kamu nggak punya sudut pandang Nabi Muhammad. Kamu nggak punya sudut pandangnya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Maka kamu tidak bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Harusnya kamu bersyukur sama orang yang mitnah kamu. Harusnya kamu bersyukur sama orang yang cemoohin kamu. Harusnya kamu bersyukur dengan orang-orang yang sudah ngecas kamu. Kenapa? Sebab dari merekalah asbab dosa kamu Allah kurangkan. Betul tidak? Punya dosa sama pahala kalau ditimbang lebih banyak mana? Kalau ditimbang lebih banyak mana? Lebih banyak dosa. Kalau ditimbang taubat dengan gak taubatnya lebih sering yang mana? Sering gak taubat. Jadi kita harus bersyukur sama orang-orang yang ngebenci kita. Sebab apa? Dia udah dengan senang hati ngambil dosanya kita. Belajar on the way untuk memandang daripada sudut mata Nabi Muhammad. On the way memandang daripada sudut pandangan Sayyidatuna Fatimah. Kalau kamu mampu, maka engkaulah orang yang dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Kenapa? Senyummu nasihat, pandangan matamu nasihat, diammu nasihat, dudukmu nasihat. Apapun
apapun yang gerak daripada tubuhmu isinya adalah nasihat. Kenapa? Sebab engkau telah mengambil sudut pandangnya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Insyaallah mudah-mudahan kita semua bisa melakukan 4 perkara ini. Kalau kita bisa melakukan perkara ini, 4 perkara ini, maka kitalah yang dikatakan an-najah, orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang luar biasa di sisi Allah dan di sisi baginda Nabi Muhammad. Insyaallah mudah-mudahan Allah istiqomahkan lisan kita, mata kita, telinga kita, lampah kaki kita untuk menuju jalan-jalan yang baik. Allah jauhkan kita dari fitnah zaman, fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan Allah jaga iman Islamnya kita sehingga kita punya marwah, kita punya kehormatan, mampu kita jaga dengan sebaik-baiknya penjagaan. Karena sebaik-baiknya perempuan bukan mereka yang memamerkan dirinya, bukan mereka yang menjadikan dirinya adalah perempuan-perempuan yang murahan, tapi mereka yang meletakkan mahkota malunya di sisi yang paling atas. Insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai seorang hamba pilihannya Allah, dikasihi Allah, dirahmati Allah, dinadrah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting kita mendapatkan cintanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.